Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Setiap orang diberikan kelebihan yang berbeda, dan kita tidak bisa menjudge seseorang hanya dari casingnya atau dari penampilannya. Lalu benarkah menikahi lelaki bertato akan membuat harga diri kita jatuh? Jawabnya adalah tidak, tetapi jadi setiap orang itu berasumsi orang itu berbeda, dan konotasinya orang yang bertato itu pun berbeda setiap orang. Jadi teman-teman ya, jadi banyak orang yang bertanya, Mbak Eva, bener gak sih kalau kita sebagai perempuan menikah dengan lelaki bertato itu akan membuat harga diri kita jatuh? Jawabnya adalah tidak. Jadi ya teman-teman ya, tetapi orang bertato itu memang konotasinya itu jelek banget. Tergantung siapa yang berasumsi. Kalau dia yang berasumsi itu orang yang udik banget, yang gak ngerti perkembangan zaman. Jadi mereka yang orang awam itu melihat orang bertato itu preman, pokoknya orang jago pukul, orang gak baik banget, gak bertanggung jawab banget. Tetapi orang yang berpikir sekarang, berpikir smart, mengerti perkembangan zaman, bahwa tato itu adalah seni. Jadi kayak kita seni, suka mewarnai rambut, suka pasang alis, yaitu ya itulah seperti itu. Laki-laki pun seperti itu. Jadi laki-laki yang bertato itu ya banyak yang baik juga. Saya pun juga banyak teman lelaki bertato, banyak baik, malah mereka pebisnis sukses, punya segalanya, sayang sama istri, ke anak itu juga tanggung jawab banget. Tetapi ada juga memang yang bertato itu memang kadang itu memang mereka itu suka mukulin, suka main pukul dengan teman-temannya. Tetapi sepreman-premannya lelaki, sebejat-bejatnya lelaki, dia tidak akan memukul istrinya kalau itu lelaki baik ya teman-teman ya. Entah bertato, entah yang nggak bertato, baik-baik aja, semua tergantung. Tetapi kan kadang laki-laki baru yang bertato kadang datang ke rumah sang cewek baru mau melamar. Kalau sang orang tua ceweknya itu orang awam, pasti langsung menolak ya. Ih, yang datang ke orang lagi bertato sih gimana sih nanti gini-gini. Tetapi kalau yang mereka yang berpikiran positif, yang smart, yang mengerti orang sekarang bahwa tato itu seni, mereka akan smart, akan welcome, baik-baik aja. Karena lelaki bertato itu juga manusia biasa, sama kayak kita juga. Sama kalau perempuan ada yang suka make up, ada yang nggak suka make up. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka ada yang suka bertato, mereka suka menato tubuhnya, ada yang nggak suka. Jadi kita harus juga menghargai laki-laki. Semua tergantung bagaimana sang wanita. Jadi kalau harga diri jatuh, saya rasa enggak juga. Semua tergantung. Tapi saya pernah punya pengalaman teman saya. Teman saya itu orang tuanya itu udik banget. Orang tuanya udik banget, dan anaknya itu lumayan agak agamis gitu ya teman-teman ya. Agamanya bagus banget, orang tuanya juga bagus, dan dia berkenalan dengan lelaki itu baik banget, selalu saat datang itu selalu memakai baju kaos panjang, lengan panjang, pakai baju itu yang kemeja panjang. Jadi nggak pernah tertutup, nggak pernah terbuka, nggak pernah terlihat bahwa lelaki itu bertato. Tetapi di kemudian hari dia memakai baju pendek, memakai jaket, saat kepanasan jaketnya dilepas, dan keluarga perempuannya itu langsung melihat ya, dia langsung memberikan langsung ngomong ke pihak laki-laki itu langsung, dulu saya kira kamu lelaki baik-baik, ternyata kamu bertato. Jadi cukup sampai di sini, saya mencabut restu saya untuk kamu dengan anak saya. Teman saya pernah bercerita seperti itu ke saya. Jadi mereka yang laki-lakinya kayak drop banget, padahal sudah cinta banget, sudah mati-matian, sudah berjuang lama banget, tetapi endingnya seperti itu. Dia berusaha untuk menghapus tatonya, tetapi dari pihak wanita sudah nggak mau lagi menerima. Jadi ya mungkin dari pihak kaum orang tua wanitanya memang nggak suka lelaki bertato, atau mungkin mereka takut bagaimana. Ada yang seperti itu. Ada juga lelaki bertato yang ngomong sama saya ya, dia pernah curhat, Mbak Eva, saya tuh bertato, saya baik, saya masih bujang, usia saya 35 tahun, saya belum menikah, belum pernah menikah, masih punya orang tua, masih genap, saya masih sudah punya rumah sendiri, sedikit-sedikit saya penghasilan setiap hari juga ada karena buka toko. Tetapi kenapa ya Mbak Eva ya, saya setiap kali mendekati wanita
itu selalu ditolak. Dan saya pernah suatu hari saya bawa mobil sendiri itu keluar kota dan saya mau sholat maghrib. Karena saya dulu tuh memang nggak pernah sholat, tetapi kan saya pengen banget padahal berubah total. Saya berubah total, dulu memang dia preman tapi sekarang udah insaf lah gitu ya teman-teman ya. Saat dia mau ke masjid, itu baru wudhu, baru mau ke masjid itu ya Mbak Eva, saya sudah dipukulin orang, digebukin. Terus saya nanya, kenapa kamu digebukin mas, apa salah kamu gitu loh. Terus dia ngomongnya itu, saya digebukin karena dikira saya mau mengambil kotak amal gitu loh. Saya nangis banget, saya diceritain, kasihan, ya Allah, orang bertato itu nggak semuanya jahat, ada yang baik pula, ada yang sudah insaf, ada yang dasarnya baik. Jadi nggak semua lelaki bertato itu jahat ya teman-teman ya. Kita nggak boleh menilai seseorang tuh hanya dari penampilan atau casingnya saja. Jadi saya kayak tersentuh banget, sampai sekarang dia belum menikah, karena setiap kali datang ke rumah perempuan, walaupun dia sudah punya masa depan, rumah sudah ada, tetapi dia bertato itu kayaknya dia kayak selalu itu ditolak cintanya dari pihak orang tuanya gitu loh ya saya. Jadi ya kita juga nggak boleh menghakimi seseorang, menghakimi lelaki yang bertato. Jadi kita kembali ke temanya ya teman-teman ya. Benarkah wanita yang menikahi lelaki bertato akan jatuh harga dirinya? Enggak teman-teman, semua tergantung. Tetapi kalau pihak wanita, ibaratnya Anda sebagai wanita ngerasa, saya nggak mau menikah dengan lelaki bertato karena merasa kok kayak preman banget, saya kok kayaknya itu, kok kesannya tuh kayak kurang baik banget gitu, ya silakan Anda nggak usah menikah dengan lelaki bertato, karena pilihan itu kan silakan Anda bisa, ada sebagai wanita berhak memilih dan laki-laki juga berhak untuk mencari pasangannya. Tetapi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita nggak boleh menjelekkan seseorang, nggak boleh menilai seseorang bahwa lelaki bertato itu nggak baik. Tetapi memang konotasinya lelaki bertato memang kurang baik ya teman-teman ya. Bukan saya menjelekkan, bukan, lelaki bertato baik, banyak orang sukses, mereka sudah punya pasangan, punya segalanya. Tetapi bagi saya memang mereka itu baik gitu loh, mereka itu seni. Tetapi bagi orang yang pemahamannya itu masih awam, melihat lelaki bertato itu kayak preman, kayak pembunuh bayaran, padahal enggak gitu lah. Jadi kita harus bisa menyikapi ya, sebagai lelaki bertato juga kita nggak bisa menyalahkan, sah-sah aja, toh tato itu kan sebuah seni ya teman-teman ya. Ada seni, mereka mungkin pengen terlihat seni, pengen dikasih gambar-gambar, ya itu sah-sah aja, ya terserah mereka mau gimana. Jadi kita juga nggak boleh menjudge seseorang hanya dari casingnya juga ya teman-teman ya. Jadi untuk sahabat YouTube saya, kalau Anda memiliki cowok yang bertato, kalau Anda sudah merasa cocok, ada komitmen saling ya silakan Anda dilanjutkan. Tapi kalau Anda nggak ada rasa kecocokan, ya silakan, itu hak pribadi Anda untuk memutuskan ya teman-teman ya. Yang bertato yang baik juga banyak gitu loh, yang bertanggung jawab, yang sukses orang bertato juga banyak. Jadi semua tergantung bagaimana. Kalau Anda siap untuk menikah dengan lelaki bertato, ya silakan dilanjut untuk ke jenjang pernikahan. Tetapi kalau Anda nggak siap dengan segala hujatan, atau mungkin Anda nggak siap dengan omongan orang, ya silakan Anda diputus, ibaratnya silakan Anda cari yang lain kayak gitu ya teman-teman. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan saya Fazmara undur diri. Bye-bye.